Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap dan tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa sebelum masuk ke konten, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, sudah ada paket reguler umroh Titian Barokah paket 8 gratis 1, kalian cek sekarang. Dan juga buat kalian yang mau beli baju koko Al-Qodi, dipersilakan cek deskripsi. Oke guys, konten gue belum berkaitan, seperti biasa gue kasih tahu ya, nggak ada kaitannya sama Fuad Pleret cucu Warsina Gurwani PKI yang sampai hari ini belum juga dipanggil polisi, padahal udah dilaporkan oleh banyak pihak. Nggak tahu kenapa, mungkin polisinya lagi sibuk masalah ijazah Jokowi ya. Dan juga tidak ada berkaitan sama Wasim yang kemarin rumahnya udah didatengin sama petugas, sama warga masyarakat yang nggak tahu nih kapan dia ini mau menghadap, wallahu a'lam ya. Konten kita sekarang ini berkaitan dengan ada berita kesehatan guys ya. Jadi COVID ini katanya merebak lagi. Kemenkes keluarkan surat edaran waspada penyebaran COVID. COVID dibilang ada lagi guys. COVID dibilang ada lagi. Udahlah, nggak capek-capek Kemenkes ini ya. Mau jualan vaksin lagi lo ya. Sampai ada surat edarannya. Ini beredar guys, ada di postingan Lambitura. Kalian percaya guys? Kalau gue sih gini ya, mau COVID itu ada atau enggak gitu, nggak usah maksain rakyat ikut pengobatan kalian gitu. Dan gue yakin guys, gue yakin seyakin-yakinnya, ini kalau umpamanya COVID lagi dikatakan merebak lagi, ya gue pengen audit alat PCR itu. Benarkah itu alat untuk mendeteksi orang-orang itu kena COVID atau enggak? Ini kan tentang alat tes, dan ini data dari mana? Kemenkes ini seenaknya bilang data, waduh. Sementara di datanya kalau mau diadu nggak bisa. Ini monolog sama kayak itu ya, laboratorium forensik di Konoha. Kalau mereka udah nyatakan identik asli gitu, nggak bisa diganggu gugat gitu, nggak bisa dipertanyakan keotentikannya. Nah ini data dari mana Kemenkes? COVID merebak ini data dari mana? Siapa yang dites? Kapan tesnya? Aduh, sekena-kena. Terus kita disuruh percaya. Gue kagak kepercaya. Bodoh amat. Nggak percaya gue. Karena Kemenkes sampai hari ini juga nggak pernah mau tuh adu data. Ayolah. Itu bisa dikatakan waspada COVID atau waspada TBC atau waspada apa aja. Itu dari mana? Bongkar dong ke rakyat. Jangan cuma monolog bilang begitu surat edaran begitu, nanti petugasnya wah termasuk duit Bill Gates itu 2,6 T anjir, anggarannya gede, bisa banyak petugasnya ya. Jadi data-data seperti ini Kemenkes ya udah nggak apa ya, buat kami rakyat Indonesia kayaknya nggak percaya gitu. Apakah cuman gue? Kita lihat di postingannya Lambitura, apakah
Rakyat Indonesia percaya Kemenkes. Let's go guys. Oke guys, kita udah di postingannya Lambe Turah ini ya. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Tombol nggak percaya, banyak juga 2.500 tombol no. No, banyak orang nggak percaya. Kemenkes sudah basi. Tadi sore di langit rumah ada pesawat apaan tuh bunyinya kenceng banget. Biasanya pesawat gitu langsung hujan. Bener aja hujan gerimis. Jangan-jangan nyebar virus itu bahan kimia itu kalau begitu nah. Bahan kimia itu yang menyebabkan penyakit yang jangan sampai kena. Iya. Percaya nggak percaya tapi memang badan sakit kayak COVID waktu itu banyak-banyak minum air kelapa muda kalau terasa demam atau tenggorokan sakit. Iyalah, nah ini nanti kita coba akan bongkar ya tentang bagaimana kondisi polusi udara di Jakarta. Oke, nanti. Sabar aja, nggak usah percaya, santai aja. Santai aja, kalian santai aja. Tenang aja. Kalau sudah kena info-info ya, sekeluarga nggak percaya, sampai dijauhin sama tetangga. Bodoh amat, gue mah kagak percaya gue. Nggak usah dibahas. Diemin ntar ada sendiri. Iya kan jualan. Ya jualan ya. Yoi bener udah muak. Iya aku percaya kamu bah. Cocok. Siap bah cocok. Nah bener. Iya bener banget bah. Report aja nih. Jangan dikasih panggung. Cuekin aja ya bah. Iya bener. Bener bahas apa nih ya. Abah itu panggilannya. Tombol yang tak percaya sini kumpul. Nah tadi 2.600. Tidak takut COVID, tidak vaksin. Dan masih sehat walafiat. Amin. Tombol tidak peduli. Banyak juga 313. 312. Kemenkes lagi caper ya. Mau jualan vaksin lagi. Kemenkes gak ada harga dirinya. Kemenkes gak ada harga dirinya udah. Rakyat udah gak percaya. Mau bilang apa lu? Upaya maksa vaksin DBC macem-macem dah. Gue lebih takut lupa belum sholat daripada gini-ginian. Cocok. Semangat. Seneng gue. Seneng gue rakyat Indonesia udah cerdas. Drama apa lagi? Apakah suntikan kemarin gak berhasil memusnahkan? Jualannya masih ada. Makanya begitu. Masa kagak paham-paham lu? Aduh Tuhan lindungilah bangsa dan negara ini dari segala mara bahaya dan segala bentuk malapetaka apapun. Amin. Saya mau buka aplikasi Peduli Lindungi kok nggak bisa ya? Wah lu nggak tahu. Aplikasi Peduli Lindungi udah nggak bisa kepake. Ya elah masa gue lahiran musim COVID lagi. Nah makanya cuman rakyat Indonesia ya kalian jangan mau dibodohi lagi ya. Jangan mau dah. Obatnya Sanmol. Kalau gue Norit ya. Norit, tahu Norit kalian yang arang tuh. Ya. Itu obat gue. Udah jangan di-up, bikin mati perekonomian lagi yang kemarin dampak COVID aja belum pulih bener. Nah, ya mereka jualan guys. Virus korupsi lebih berbahaya kalau pemerintah nggak memperingati. Iya kan, situ-situ juga yang korupsi. Nah, yang jadi masalah juga gak ada ya pejabat kena COVID mati gitu. Ada nggak pejabat-pejabatnya gitu Kemenkesnya? Gitu. Ada nggak? Aduh, cukuplah badanku yang tak berdosa ini dipakai sampai 3 kali cukup kita sudah muak. Bagus akhirnya sadar lu. Lawan, udahlah ya. Alhamdulillah. Gua bersyukurnya adalah rakyat Indonesia banyak yang sudah sadar. Gua bersyukur banget rakyat Indonesia udah banyak yang sudah sadar terhadap bahaya ini. Jadi ya kalian jangan takut-takut, ya, biasa aja. Dan ini bisa kita bongkar lagi. Cek polusi udara guys. Cek, kalian kalau nemuin bukti-bukti di langit ada pesawat-pesawat mencurigakan, rekam. Dan itu pemerintah harus bertanggung jawab, harus tahu apa yang disebarkan itu. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat jelata. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut guys, jangan pernah takut. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.